Lo pasti udah sering dengar nama AFC, itu Konfederasi Sepak Bola Asia. Tapi mungkin yang lebih sering kedengeran tuh bukan prestasinya, tapi kontroversinya. Ya, mirip-mirip kayak sinetron. Selalu ada drama di tiap episodenya. Dan kali ini, episodenya soal penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harusnya sih jadi ajang yang bikin semangat, malah bikin geger. Negara-negara peserta pada kompak protes. Lah kok iso gitu? Jadi ceritanya gini, awalnya AFC bikin aturan bahwa cuma 2 tim terbaik dari putaran ketiga yang boleh ngajuin diri jadi tuan rumah. Tapi entah kenapa mendadak aturan itu diganti. Semua tim yang lolos ke babak 4 tiba-tiba bisa ikut bidding. Belum sempat semua negara daftar lengkap, AFC lagi-lagi ubah aturan. Sekarang yang jadi tuan rumah adalah 2 tim dengan ranking FIFA tertinggi. Siapa lagi kalau bukan Qatar dan Arab Saudi? Tim-tim lain cuma bisa geleng-geleng kepala gitu. Irak jadi yang paling duluan naik pita. Mereka langsung kirim surat resmi ke FIFA dan AFC nuntun transparansi dan keadilan. Gak lama, Oman ikut-ikutan. Terus Uni Emirat Arab juga protes. Mereka bilang harusnya menunjukkan tuan rumah itu adil dan netral. Nah, Indonesia gimana nih? Tenang aja guys, kita beda. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bilang kita terima keputusan itu. Udah usaha keras, sekarang waktunya kerja lebih keras. Katanya sih yang penting fokus siapin tim, bukan ribut sama AFC. Gelo, kelas Bang Erick. Tapi jangan salah paham, Indonesia juga sebenarnya ikut bidding jadi tuan rumah bareng Tiongkok, Irak, dan Uni Emirat Arab. Bahkan sempat lapor ke presiden segala. Sayangnya ya gitu deh, nama kita nggak muncul pas pengumuman. Bukan karena kita kurang niat, tapi ya mungkin karena kita bukan Timur Tengah. Sorry to say, tapi dominasi negara Teluk emang makin kental di sepak bola Asia. Belum lagi kondisi Timur Tengah sekarang yang bisa dibilang nggak kondusif ya. Serangan antara Israel dan Iran bikin banyak pihak bertanya-tanya, emang aman main bola di situ gitu. By the way, timnas Palestina tuh udah jadi korban konflik sejak 2023. Mereka gak pernah bisa main di rumah sendiri, harus numpang terus kayak anak kos pindahan gitu. Sedih sih, tapi itulah realita di kawasan yang tiap hari bisa berubah jadi medan perang. Tapi ya balik lagi ke timnas Indonesia, meskipun gak dapat jadi tuan rumah, bukan berarti nyerah. Kita harus tetap fight, dimanapun mainnya, yang penting siapin mental dan fisik. Kita punya Jai Ijes, Rafael Struwik, Marcelino, dan kawan-kawan yang makin pede di lapangan. Meren, etage. Dan jangan remehkan supporter kita. Di Qatar, tribun bisa penuh sama WNI yang rela cuti kerja demi dukung Garuda. Di Arab Saudi pun yel-yel Indonesia tetap menggema dari tribun. Bahkan usai pertandingan, skuad Garuda sering nyamperin supporter buat nyanyi bareng Tanah Airku. Gokil sih, ini bukti cinta tanpa syarat gitu. Tapi ya kudu jujur juga guys, lawan kita nanti nggak cuma 11 orang di lapangan. Bisa aja kita juga lawan wasit dan aturan-aturan AFC yang belakangan ini agak miring sih. Contohnya aja waktu main lawan Qatar di Piala Asia U23, Ivar Jenner dapat kartu kuning kedua yang kontroversial, padahal pelanggarannya bisa dibilang ringan. Sementara Ramadan Sananta awalnya cuma dapat kuning, dicek VAR malah jadi merah. Waktu lawan Bahrain juga sama, kita udah unggul 2-1 sejak menit ke-73, injury time-nya dikasih sampai 98 menit. Pas banget Bahrain nyetak gol di menit ke-98. Simon, wasit asal Oman, serius nih gitu. Dan jangan lupakan Palestina yang kalah gara-gara penalti di detik akhir. Padahal pelanggarannya itu minim banget, tapi wasit asal Iran bilang penalti. Beda banget anjir perlakuan ke negara-negara Timur Tengah. Emang si AFC kayak punya kecenderungan nurut ke negara-negara yang punya uang banyak. Siapa ketua AFC sekarang? Ya, dari Timur Tengah juga. Makin lengkap deh puzzle-nya gitu. Aduh, miris banget. Qatar dan Arab Saudi itu udah jadi langganan tuan rumah dari Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, U23 hingga 2024. Sampai nanti Piala Dunia 2034 seakan-akan event sepak bola dunia itu franchise gitu yang udah dibeli sama 2 negara itu. Dan kita yang dari Asia Tenggara cuma bisa nonton sambil nahan dongkol gitu. Tapi tenang guys, peluang Indonesia buat ke Piala Dunia tuh belum pupus. Masih ada putaran keempat, di mana 6 tim bakal dibagi 2 grup. Juara grup langsung lolos, sementara runner up bakal lewat playoff dan ketemu tim dari konfederasi lain. Drawingnya bakal digelar di Osaka 17 Juli nanti. Indonesia ada di pot 3 bareng Oman. Bisa saja ketemu Arab, Irak, atau bahkan Qatar.
Ketemu Irak, wah PR berat karena 3 pertemuan terakhir kita selalu kalah. Tapi lawan Arab Saudi kita pernah imbang dan menang. Jadi harapan itu masih ada gitu. Kuncinya satu, jangan takut. Di atas kertas mungkin mereka unggul, tapi di lapangan bola itu bundar. Selama kita main dengan semangat dan disiplin, siapa tahu sejarah terulang kayak waktu nahan Jepang di GBK. Jangan lupa juga faktor non teknis. Harus waspada dengan semua kemungkinan. Dari wasit sampai cuaca, tapi jangan modal tim yang makin solid dan fans yang luar biasa. Timnas Indonesia bisa banget nih ngasih kejutan. Harus waspada dengan semua kemungkinan, dari wasit sampai cuaca gitu. Tapi dengan modal tim yang makin solid dan fans yang luar biasa, Timnas Indonesia bisa banget ngasih kejutan. Akhir kata, ya biarpun AFC kadang kayak wasit futsal sore yang suka ngasal, kita nggak boleh ciot. Justru ini saatnya buktiin kalau Garuda bisa terbang tinggi meskipun anginnya kenceng. Fokus, kerja keras dan satu hati. Gaskeun Timnas, jangan kasih kendor.